Selamat pagi rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya rekan-rekan semangatnya. Nah, baik, materi Safety Talks untuk kita pagi hari ini yaitu bekerja di ketinggian. Nah, sebagian pekerjaan itu tidak selalu berada di tempat yang datar atau berada di sejajar dengan tanah. Maka dari itu ada beberapa pekerjaan yang berada di tempat yang tinggi atau berada di ketinggian. Misalnya saat memperbaiki AC, memasang bola lampu, dan memperbaiki unit atau alat berat, di mana ketinggiannya itu berada di atas 1,8 meter rekan-rekan. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut sangatlah membutuhkan proteksi karena memiliki resiko yang tinggi. Salah satunya adalah jatuh. Tidak sedikit orang yang mengalami kecelakaan saat bekerja di ketinggian. Bahkan ada yang mengalami kematian. Akan tetapi, sebelumnya kita perlu mengetahui kondisi bahaya saat kita bekerja di ketinggian. Ada beberapa kondisi bahaya saat kita bekerja di ketinggian, yaitu saat memindahkan benda dari satu permukaan ke permukaan yang lain. Kemudian permukaan tidak mampu untuk menyangga beban. Kemudian adanya kondisi terlepas dari pegangan. Kemudian tepian permukaan yang tidak diberikan pengaman atau handrail. Kemudian adanya kondisi di mana permukaan atau lantai yang licin, platform yang licin, kemudian kondisi cuaca yang buruk, kemudian adanya sistem penahan yang jatuh, yang dapat diakibatkan oleh alat pencegah yang tidak dipasang dengan benar. Kemudian adanya perlengkapan atau alat-alat kerja, serta sampah yang berserakan di area kerja. Nah, hal-hal tersebut yang dapat memicu bahaya atau kondisi bahaya pada saat bekerja di ketinggian. Nah, perlu juga kita mengetahui bahwa beberapa pilihan pengendalian risiko bahaya tersebut. Pengontrol risiko dari bahaya di ketinggian ada beberapa, yaitu yang pertama ada identifikasi bahaya dan risiko, yaitu mengidentifikasi bahaya, di mana misalnya saat pekerja ada yang jatuh dan menilai kemungkinan akibat atau konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari bahaya tersebut, misalnya cedera atau meninggal atau kematian. Nah, yang kedua ada eliminasi, yaitu menghilangkan kemungkinan untuk masuk ke area yang berbahaya atau berisiko jatuh, misalnya dengan memindahkan kegiatan yang memerlukan pemeriksaan atau perawatan ke tempat yang tidak ada kemungkinan jatuh. Nah, kemudian yang ketiga ada substitusi, yaitu menyiapkan perlengkapan alternatif untuk akses ke tempat yang memang harus dilakukan dengan menghindari resiko jatuh, di mana misalnya tempat berjalan seperti eskalator. Kemudian yang keempat ada isolasi atau rekayasa engineering, di mana menutup atau menghalangi tempat yang mempunyai risiko jatuh. Kemudian yang kelima ada perlindungan saat berada di ketinggian saat jatuh, yaitu menyiapkan alat pelindung diri yang dapat mencegah bahaya jatuh dan mengurangi resiko jatuh yang lebih parah. Nah, ada beberapa alat yang harus digunakan saat berada di ketinggian. Yang pertama itu ada safety belt, kemudian full body harness, kemudian ada shock absorber, kemudian ada lanyard, kemudian ada anchor point, kemudian ada fall arrestor, kemudian ada lifeline, kemudian ada retrievable lifeline. Nah, kedelapan alat tersebut wajib kita gunakan saat kita bekerja di ketinggian, rekan-rekan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk melakukan proteksi saat bekerja di daerah ketinggian untuk menghindari segala risiko dan bahaya yang mungkin terjadi. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati.